Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Karunia Menderita Bagi Kristus. Filipi pasal pertama ayat 9, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Banyak kali kita hanya memahami bahwa karunia itu adalah karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Lalu mengapa Paulus menyebutkan adanya karunia untuk menderita bagi Kristus? Rasul Paulus sangat memahami bahwa tidak semua orang cukup cakap dan tahan mengalami penderitaan. Maka apalagi bila derita itu sudah sampai ke titik puncak, banyak orang memilih untuk menyerah dan bahkan bila perlu menyangkali iman percayanya. Mereka lebih memilih menjalani kehendak daging daripada mengikuti dan menjalani kehendak Tuhan. Sebab sesungguhnya sebagai seorang manusia, kita itu lemah dan mudah menyerah. Oleh sebab itu, untuk dapat bertahan, maka kita memerlukan kekuatan dan karunia dari Tuhan. Tanpa pertolongan dan karunia dari Tuhan, maka pastilah kita tidak akan kuat tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita tidak akan kuat menghadapi kesakitan dan penderitaan. Kita sangat memerlukan karunia menderita bagi Dia, agar kita dapat tetap setia sampai akhir. Mengalami penderitaan oleh karena kesetiaan melakukan kebenaran firman Tuhan sesungguhnya adalah sebuah karunia Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, iman kita diuji dalam hal sederhana. Apakah kita lebih rela gagal daripada menerima tawaran membayar sejumlah uang dan urusan menjadi beres? Yang harus kita pahami adalah kehidupan sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus bukanlah kehidupan yang bebas dari masalah atau penderitaan. Masalah dan penderitaan dapat terjadi sebagai ujian-ujian bagi iman kita, supaya kita semakin teguh dan kokoh percaya kepada Kristus. Mengapa hal seperti itu terjadi? Tuhan mengizinkan hal-hal tersebut untuk memurnikan iman kita kepadanya. Tuhan menghendaki agar kita mempercayainya dengan penuh ketulusan, tanpa motivasi yang lain. Sebagaimana Rasul Paulus telah banyak mengalami penderitaan di sepanjang hidupnya sebagai orang percaya. Hal itu nampak begitu sulit dan dapat menggoyahkan iman. Namun, ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan, dan pada akhirnya kita akan menerima mahkota kemuliaan. Menderita bagi Kristus adalah karunia. Tetap percaya di tengah penderitaan bagi Kristus merupakan berkat ganda. Jadi, Anda bukan hanya percaya, tetapi juga menderita. Bukan hanya menderita, tetapi juga tetap percaya walaupun menderita. Hidup yang berpusat pada Kristus ini memampukan Anda untuk dapat melihat segala sesuatu dengan tepat dalam perspektif baru yang mengubah segala sesuatu, di mana Anda akan mengalami persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga apa yang dulu Anda pandang sebagai kebanggaan, sekarang dianggap sebagai sampah. Apa yang dulu dunia sebut keuntungan bagi Anda, sekarang terlihat sebagai kerugian.
Oleh karena itu penderitaan karena iman dan kebenaran bukanlah kehinaan, tetapi kehormatan. Bukan malapetaka, tetapi kasih karunia. Karena Kristus Anda menderita. Untuk Kristus Anda menderita. Bukankah segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang percaya untuk Kristus merupakan tindakan yang berharga? Apakah Anda sedang berada dalam penderitaan karena iman dan kebenaran? Apakah Anda sedang meragukan campur tangan Tuhan? Ingatlah bahwa semua itu bukan hanya diizinkan, tetapi diberikan oleh Tuhan. Bukan juga kebetulan, tetapi pemberian. Ingatlah juga bahwa tokoh-tokoh iman yang lain juga pernah mengalami jalan yang sukar dan terjal dalam mengikuti Kristus. Anda tidak sendirian mengalami penderitaan karena Kristus. Anda memiliki banyak teman dalam perjuangan dan penderitaan. Dengan mengetahui bahwa banyak sekali orang percaya juga mengalami persoalan yang sama, kadangkala memberikan kekuatan dan penghiburan untuk dapat bertahan. Penderitaan juga seringkali menjadi penghubung antar karya yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber segala kasih karunia. Jadikan aku supaya rela untuk mengalami penderitaan yang diperlukan untuk mempersiapkan hatiku bagi karya kasih karunia-Mu. Pada saat aku mengalami ujian dan penderitaan, ingatkan aku ya Tuhan akan karya kasih karunia-Mu yang sedang Engkau kerjakan di dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Bila sahabat-sahabatku ada permohonan doa, silakan tulis di ruang komen. Atau jika ada kesaksian kemenangan atas penderitaan karena Kristus, bisa juga di-share di ruang komen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.